Kami persilakan kepada Kang Teddy Yuliandi. Mangga untuk bertanya pada Ustaz. Terima kasih Kang Lukman atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya Ustadz dengan Teddy dari Bandung Ustadz. Tafadhal, barakallahu fikum. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz Syafiq dan keluarga, teman-teman peserta kajian dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Ustadz, kebetulan ini temanya sangat menarik sekali karena kebetulan teman-teman kita seangkatan di sini Ustadz. Dan betul seperti yang Ustadz sebutkan tadi bahwa nggak kerasa usia kita sudah di puncak piramid Ustadz. Namun seperti yang Ustadz sebutkan tadi juga ada kekhawatiran terutama mengenai ilmu agama ini yang dulunya ya bisa dibilang Anda sendiri masih abai dan alhamdulillah atas izin Allah mungkin masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dan belajar di sini juga gitu. Namun karena awamnya kita dengan ilmu agama sebelum usia 40 tahun ini Ustadz, yang kita dari SD mungkin baru diajarin beragama sampai dengan sekarang, yang ternyata banyak kaidah-kaidah beragama yang mungkin yang belum sesuai dengan tata cara yang benar karena awamnya kita pada saat itu, dan Allah beri taufik saat ini kita dapat kesempatan untuk belajar. Dan seringkali kalau kita dapat ilmu baru itu ada aja pertentangan dengan pola kita beragama yang sudah mengkristal mungkin Ustadz sebelum kita usia 40 tahun ini, karena pola itu terus dilakukan dan ketika dapat ilmu baru ada pertentangan. Nah mungkin pertanyaan dari saya Ustadz, bagaimana cara atau kiat-kiat yang bisa membuka hati kita agar menerima kebenaran yang mungkin kita sudah terbiasa dengan pola yang sudah mengkristal sebelum kita di usia 40 ini Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Wa fiik wa barak. Subhanallah jemaah. Ya ahibati fillah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Kalau kita lihat di masa Nabi SAW, kebanyakan pengikut Nabi SAW itu di bawah 40 tahun. Yang di atas 40 tahun sulit mendakwahi mereka. Karena tadi disebutkan udah mengkristal gitu loh. Yang di atas 40 tahun itu masuk Islamnya terlambat. Seperti kalau kita lihat bapaknya Abu Bakar, kapan masuk Islam? Abu Sufyan sendiri ya. Kapan masuk Islam? Karena sulit, merasa kadangkala aku ini udah ngerti gitu, aku udah paham gitu. Apa yang harus kita lakukan agar kita mudah menerima kebenaran? Karena ada orang-orang yang dikasih nasihat disampaikan nggak manfaat. Di antara yang menghalangi hidayah itu masuk adalah kesombongan. Sombong itu artinya apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang. Biasanya kita kalau udah ngasih tahu, engkau tahu apa ini itu. Ini penyakit. Maka kita perlu menghargai orang. Kalau bicara ilmu yang kita pelajarin, kita perlu pastikan apakah ini memang ajaran Allah. Ini adalah sabda Nabi SAW. Atau hanya katanya. Dan kebanyakan ilmu kita katanya. Sehingga kalau disampaikan kayak gini loh, ini nggak boleh loh, ini haram. Sekali-kali haram kok, ini haram, itu haram. Ada yang seperti itu, dia langsung menolak gitu. Ketika dia menyampaikan ini haram, tunggu dulu. Kok katakan haram ini nggak main-main gitu ya. Atas nama Allah. Hanya Allah yang boleh mengatakan ini halal, ini haram. Bukan nafsu dan keinginan kita. Maka kita perlu membiasakan diri kita untuk lebih kritis lagi. Kalau memang ada yang menyampaikan nasihat, ya kita tanyakan. Benar enggak seperti itu? Kemudian hal kedua yang menyebabkan hidayah itu sulit masuk adalah fanatik terhadap ajaran yang sudah ada. Bayangin bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim.
kaumnya Nabi Ibrahim ini, mereka menyembah berhala. Patung-patung mereka menyembah, bintang-bintang, planet, macam-macam lah yang mereka sembah. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Setelah hancur itu berhala, yang paling besar nggak dihancurin. Kapaknya itu diikat, dikalungkan kepada yang paling besar. Lalu mereka tanya, man fa'ala hadha bi alihatina? Siapa yang memperlakukan seperti ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Tuhan kok bisa dihancurin? Kata mereka Ibrahim. Oh, datangkan Ibrahim. Datangkan di sidang terbuka. A'anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah engkau melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan ini, itulah yang paling besar. Yang paling besar itu yang menghancurkan. Fas'aluhum, engkau tanyakan kepada Tuhan-Tuhan yang hancur ini, tanyakan. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menghancurkan kalian? Tanyakan sama mereka. Kata mereka, laqad alimta ma haula'i. Engkau kan tahu mereka nggak bisa ngomong. Masa tanya sama mereka? Loh, kalau nggak bisa ngomong kok disembah? Bayangkan ya. Apakah mereka dapat berpikir dengan akalnya? Gara-gara fanatik terhadap ajaran nenek moyang, yang ada mereka marah. Mereka membakar Nabi Ibrahim. Dibakar Nabi Ibrahim. Tidak terbakar Nabi Ibrahim. Apakah mereka beriman? Nggak beriman. Wallahi hidayah ini mahal. Maka di antara yang menghalangi hidayah tadi adalah kesombongan. Yang kedua fanatik terhadap ajaran nenek moyang. Maka untuk menghindari hal itu, hendaklah kita membuka mata kita. Kebenaran itu adalah yang Allah turunkan. Sehingga kita harus lebih kritis lagi, menerima kebenaran, tidak sembarangan. Kalau memang yang disampaikan benar, ya kita tanyakan kalau ini sabda Nabi SAW. Karena hibati fillah, beragama itu bukan katanya. Tapi beragama itu adalah wahyu yang Allah turun. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam.